Sepertinya netizen tidak sabar lagi atas janji Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Netizen ingin melihat mantan Menteri Pendidikan pecatan Jokowi tersebut memakai rompi orange yang biasa digunakan para koruptor setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sambil melambaikan tangan. Anies Baswedan akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur yang diduga merugikan uang negara sedikitnya 152,5 miliar rupiah. Karisma 90 tidak akan membahas soal kasus yang melibatkan 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK. Namun Karisma 90 akan menyajikan artikel yang ditulis Erizeli Jeli Bandaro yang diposting beritacenter.com dengan judul Abbas Pendendam. Jokowi pernah bermimpi bila dia jadi presiden akan lebih mudah membenahi Jakarta. Itu dia sampaikan kepada Ahok dan publik. Karena Anda bisa bayangkan kalau Ahok yang loyal kepada Jokowi, tentu akan mudah bagi Jokowi membantu Ahok secara politik mengatasi masalah banjir di Jakarta. Mengapa? Karena era Jokowi gubernur itu sudah dipersiapkan perencanaan Jakarta dengan baik, khususnya menanggulangi banjir. Kalaulah Ahok bisa menang Pilgub kemarin, Jakarta tidak akan separah sekarang. Saya akan jelaskan 2 saja. Apa itu? Normalisasi kali. Waktu Jokowi jadi gubernur, dia berhasil membujuk World Bank untuk memberikan tambahan pinjaman lunak untuk program normalisasi Kali Ciliwung. World Bank sepakat untuk memberikan pinjaman lunak kepada DKI. Program ini bukan hanya normalisasi kali, tetapi juga mencakup revitalisasi kampung kumuh dan relokasi penduduk yang tinggal di bantaran kali. Bahkan skema pembiayaan bagi masyarakat yang terkena relokasi juga didukung oleh World Bank lewat subsidi pengadaan rumah murah dan penataan lingkungan yang bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena relokasi. Anggaran ini dititipkan ke pemerintah pusat melalui Menteri PU dengan standar pencairan yang ketat. Tugas gubernur hanya sebagai pendamping program. Tapi apa daya, yang menjadi gubernur kemudian adalah Abbas. Program normalisasi digantikan dengan program naturalisasi, maka kandaslah program Jokowi. Tidak hanya sampai di situ, Abbas juga memangkas anggaran penanggulangan banjir yang bersifat rutin seperti perawatan saluran air. Dengan mengalihkannya ke program Formula E ajang balap internasional. Tanggul raksasa. Jokowi sudah menjadikan program Tanggul Raksasa sebagai solusi total mengatasi banjir dan turunnya daratan Jakarta, sekaligus penataan wilayah pantai utara Jakarta lewat program reklamasi. Dana anggaran tidak diambil dari APBD, tapi dari skema subsidi silang lewat pajak tambahan atas nilai jual objek pajak atau NJOP di kawasan reklamasi. Program ini inline dengan program normalisasi Kali Ciliwung yang memungkinkan air dari wilayah manapun dapat mengalir ke waduk super raksasa yang ada pada proyek reklamasi tanpa harus tergenang di daratan. Ahok mengawal ketat kebijakan ini sampai ada Perda DKI. Tetapi program ini kandas.
karena Abbas sebagai gubernur yang baru membatalkan program reklamasi dan tanggul raksasa. Dua program di atas berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah memang hak gubernur. Tugas pusat hanya memfasilitasi, tapi pusat tidak bisa intervensi hak otonomi daerah. Jadi sebenarnya Abbas itu pintar. Dia memang pintar. Namun kepintaran itu tidak dia pakai untuk kebaikan, tetapi dia pakai untuk membalas dendam sakit hati karena dipecat oleh Jokowi dari kabinet. Caranya membuat Jakarta hancur dan APBD jadi bancakan partai dan kroninya. Secara tidak langsung, Abbas mengejek Jokowi di depan hidung, seraya berkata, "Antum mau apa? Ane punya kuasa. Baca Undang-Undang Otonomi Daerah. Suka-suka aneh." Sekaligus memuaskan Bani Kadrun, sama-sama mengejek Jokowi. Memang orang jahat itu lebih jahat kalau dia pintar dan hipokrit. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Ema, Karisma 90.